Jumpa lagi di channel Gudang Belajar. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang teknik pengurangan ajaib. Nah, kali ini tentang pengurangan secara mental. Nah, adik-adik, kenapa kok perlu ya secara mental? Ya, mungkin perlu sedikit penjelasan. Artinya secara mental ini, kalau bahasa kita luar kepala begitu ya. Yang pertama pasti tentu hasilnya lebih cepat gitu. Ya kan, karena luar kepala itu kan tanpa kalkulator, tanpa sele-sele gitu ya. Apalagi kalau dalam keseharian kita biasanya kan guru atau orang tua kita kan nanyanya langsung ya. Berapa 96 dikurang 87 gitu ya. Berapa 36 dikurang 19 begitu. Nah, itu ada kiat-kiatnya adik-adik. Nah, nanti akan kita bahas. Pengen tahu? Ikuti terus video ini. Oke. Di sini sudah ada beberapa soal. Nah, kita akan bahas ya, Dik ya. Pertama, adik-adik, pengurangan secara mental ini pada prinsipnya adalah kita membuatnya menjadi mudah kan, gitu ya. Nah, kalau kita kasih istilahnya angka mudah, angka mudah itu berapa ya? Kelipatan 10, ya, kelipatan 10. Kelipatan 10 misalnya ya 10, 20, 30 seterusnya ya, 80 dan seterusnya. Itu kan lebih mudah ya enggak? Misalnya 80 kurang 20 ya 60. Oke, mudah kan ya. Kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya sebetulnya kelipatan 100 ya kelipatan 10 juga ya. Jadi ini lebih mudah ya. Nah, 100, 200, sebetulnya ya 1000 kelipatan 100 juga ya. 200, 300 dan seterusnya. Nah, jadi itu prinsipnya ya, kita membuatnya menjadi mudah gitu. Nah, contoh misalnya kita langsung contoh ya. Di nomor 1 itu 98 dikurang 24. Coba perhatikan cara berpikirnya. Berapa 98 kurang 24? Nah, 98 kurang 20 kan lebih gampang tuh daripada 98 dikurang 24. 98 dikurang 20 itu kan 78 ya, dikurang 4 jadinya 74. Nah, jadi cara berpikirnya seperti ini. 98 dikurang 24 ini kita rubah menjadi gini cara berpikirnya. 98 kurang 20 baru kurang 4. Kenapa? 98 dikurang 20 ini kan gampang gitu ya. 78 dikurang 4 ya 74. Maka bisa prosesnya secara mental atau luar kepala gitu. Oke ya, paham ya adik-adik ya. Jadi hasilnya 74 ya, 74. Nah, coba yang kedua. Coba tes luar kepala bisa nggak? 76 dikurang 15. Ya betul ya, 76 dikurang 10 dulu. Jadinya 66 kurang 5 gitu ya. Jadi hasilnya berapa? 61. Oke, kita urutkan di sini ya. Ini penjabarannya ya, cara kita berpikirnya. Tapi prakteknya apa, Dek? Luar kepala gitu ya. 76 kurang 15. 76 kurang 15. Nah, gitu. Coba prosesnya dari kiri ke kanan. 76 dikurang 10 dulu, baru dikurang 5 gitu. Maka hasilnya berapa ini? 66 kurang 5 ya 61 gitu. Gitu ya. 61. Oke, kita lanjut ya. 89 kurang 55. Nah, ini enaknya kalau adik-adik punya teman gitu ya. Jadi saling melempar begitu ya. Jadi soalnya juga nggak perlu ditulis gitu. Jadi soalnya diucapkan, jadi betul-betul melatih luar kepala begitu. Jadi Dek, selain prosesnya lebih cepat, proses secara mental ini betul-betul melatih otak kita gitu. Nanti adik bisa rasakan gitu ya. Nah, adik-adik perlu kita ingatkan bahwa matematika ini selain memang kita perlu untuk pelajaran kita, tapi matematika juga menjadi alat untuk melatih otak kita. Makanya salah satu ukuran kecerdasan ya matematik gitu ya. Maka kan sering kita dengar tuh ya, guru-guru kita, orang tua kita bilang kalau udah bisa matematik yang lainnya bisa gitu ya. Oke adik-adik ya, kita lanjutkan ya. 89 kurang 55 gitu. Jadi 89 dikurang 50 hasilnya berapa tuh? Ya 39 ya, dikurang 5 jadinya 34 gitu ya. Nah, proses berpikirnya seperti ini Dek ya. Jadi ini penjabaran proses berpikir.
Artinya otak kita bekerja seperti itu gitu. Ya prakteknya nanti luar kepala gitu ya. Oke deh ya. 89 dikurang 55. Jadi cara berpikirnya gimana? 89 kita kurang 50 dulu. Gitu ya. Jadinya berapa? 49 ya. 39 ya. Dikurang 5 gitu. Jadi hasilnya 34. Ya, hasilnya berapa? 34. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, nah di nomor 4 ini adik-adik kita langsung aja ya. Nggak perlu kita jabarkan lagi ya. Oke, 79 dikurang 46. 79 dikurang 40 jadinya 39 ya. 39 dikurang 6 jadinya berapa? 33 gitu ya. Oke, sudah terbiasa. Nah, di soal nomor 5 prinsipnya ya sama aja gitu ya. Sama aja dengan yang nomor 1 sampai 4. Angkanya memang lebih besar. Nah, di nomor 5 nah kita jabarin tuh. Jadi 716 dikurang 505 ya mending 716-nya dikurang 500 gitu ya. Jadi 216 dikurang 5 jadi 211. Ya, cara berpikirnya 716 dikurang 505 ini kan jadi sama dengan 716 dikurang 500 dulu gitu ya. Baru dikurang 5. 700 dikurang 500 kan gampang ya. Jadi 216 dikurang 5 gitu. Hasilnya 211. Ini cara berpikirnya seperti itu. Oke. Jadi 211. Yang nomor 6 gimana tuh? Ya, gitu ya. Sama aja ya. 987 dikurang 654. Jadi 987 dikurang 654. Nah, ini sama dengan 987. Kita kurang 600 dulu gitu ya. Dikurang 50 dulu baru dikurang 4 gitu. Jadi 900 dikurang 600 ya 300 gitu ya. 80 dikurang 50 30. Jadi 330, 7 dikurang 4 3, 333 gitu. Nah, yang terakhir tuh. Coba bisa langsung ya. 781 dikurang 416. 700 dikurang 400, 781 dikurang 400, jadinya 381 gitu ya. 381 dikurang 10 jadi 371. 371 dikurang 6 berapa tuh? 371 dikurang 6 jadinya berapa? 365 begitu ya. Jadi kalau dijabarkan 781 dikurang 416 berarti 781 dikurang 400 dikurang 10 dikurang 6 gitu. Oke, 700 nya dikurang 400 jadi 300. 381 jadi 371 dikurang 6 jadi 365. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan share. Bagikan ya adik-adik ya lewat Facebook, lewat WA, lewat Twitter, mungkin Instagram. Kenapa adik-adik? Karena berbagi ilmu itu kan hal yang baik ya, hal yang mulia. Berbagi ilmu, berbagi kecerdasan supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya semua. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Nah, kalau adik-adik ada komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik bisa terus mengikuti video-video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.